Nama saya Ria Amelia, umur 22, menikah, ibu rumah tangga. Saya Ratna, usia 22 tahun, mahasiswi dari salah satu universitas. Nama saya Ria Vega Lila Rizky, umur 22, status saya sudah punya pacar, pekerjaan saya online shop. Saya sekarang jadi ibu rumah tangga aja, nggak kerja, soalnya nggak boleh kerja. Bukan artis tato saya, tapi suka tato, soalnya artis tato itu nggak sama. Artis tato itu yang nato, kalau yang ditato yo seneng nato. Saya adalah seorang perempuan, saya ladies punk, dan saya mengikuti punk dari dulu sampai sekarang, karena saya yakini bahwa punk adalah jalan hidup saya. Saya seorang model freelance. Karena itu nggak negatif, itu seni, ya kesenangan diri sendiri aja sebenarnya. Jadi nggak ada yang negatif. Kita pun tato ya cuma tato doang, tato. Selesai tato ya udah selesai, udah nggak ada apa-apa. Ya, karena saya meyakini bahwa punk itu bukan berbicara hanya tentang musik, seni, dan gaya hidup, tapi punk itu merupakan sebuah bentuk perlawanan, sebuah protes akan ketidakadilan. Ketika sesuatu itu dianggap tidak adil, menyengsarakan dan menghambat kreativitas kita perlu untuk melawannya, ataupun dengan aksi-aksi sosial lain seperti yang kita lakukan sebelum-sebelumnya, yaitu dengan bagi-bagi makanan ketika May Day atau kita menyebutnya Food Not Bomb, dengan merayakan Hari Bumi, membersihkan lingkungan kita dari sampah-sampah dan mencabuti paku di pohon, kemudian mengadakan bakti sosial yang dananya kita ambil dari kolektif kita, kemudian ditambah dengan biaya registrasi ketika open gigs, dan kita salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan di lingkungan sekitar kita. Jadi punk itu tidak melulu tentang fashion yang begitu dibilang kriminal, dibilang jahat, dibilang buruk, tapi punk itu punya sisi hati nurani yang lebih baik daripada orang yang menghujat seperti itu. Wah, keren. Saya kan hanya model, itu juga bukan pekerjaan kotor, toh saya juga cuma difoto, juga tidak diapa-apain. Iya, saya pengen jadi wanita yang bebas, wanita yang bisa mengutarakan pendapat saya, wanita yang bisa memilih jalan hidup sendiri. Wanita harus seperti ini, harus sopan, harus dan yang lain-lain. Bertato itu jelek, dan jeleknya dari mana? Saya pengen membuktikan bahwa yang ada di diri saya itu nggak negatif. Ya, semuanya nih. Ya, karena pada hakikatnya perempuan dan laki-laki itu terlahir setara, sama, yang membedakan hanya jenis kelamin. Jadi kita tuh nggak perlu membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan, sehingga perempuan nggak boleh gini, nggak boleh dandan gini, nggak boleh ikut gini. Perempuan itu bebas merefleksikan apa yang ia inginkan, bebas untuk tampil seperti apa dia, bebas untuk mengikuti apa dia, dan berteman dengan siapapun, mengikuti lingkungan yang bagaimanapun. Saya hanya ingin menjadi wanita yang bebas, karena wanita bebas itu bukan berarti dia itu nakal, tapi dia ingin mencari pengalaman yang lebih dari dunia luar. Enggak, malah saya merasa seperti itu ketika saya belum memiliki tato. Setelah saya memiliki, saya baru merasa, wah ini loh diri saya, dan emang saya seharusnya ada di sini dan nggak ada yang salah. Makanya itu saya tambah dan saya semakin percaya diri dari situ. Ya, karena pertama kali saya datang ke acara punk itu saya jilbaban dan merasa aneh, tapi lama-lama saya bisa membaur karena teman-teman itu mau menerima saya, dan saya selalu dengan mereka karena mereka mau berteman tanpa membeda-bedakan. Jadi dengan keadaan saya yang tidak bertato, tidak tampil sangar, mereka tetap mau merangkul saya sebagai teman. Enggak, bahkan saya juga masih pakai baju enggak telanjang. Pernah, kenapa nggak tato dari dulu? Ya, karena saya hanya memahami punk hanya sebatas musik dan gaya hidup, bukan menjadi jalan hidup.
Enggak, hidup itu disyukuri aja. Sama sekali gak punya? Enggak, Ah, masa? ya. Andi, Kediri 26. Senimu, tato, apakah bisa diterima oleh family dan masyarakat di sekitarmu? Untuk pertama, nggak ada yang bisa menerima. Tapi seiring berjalannya waktu, di situ pun saya mencoba untuk tetap bermasyarakat, tetap baik. Wayang ini yang ini, wayang ngono yang ngono, ngikut alur. Akhirnya mereka semua tahu bahwa oh ternyata tato itu nggak seburuk itu ya, ternyata yang bertato itu nggak seperti itu ya, ternyata kehidupannya nggak seburuk dan separah itu. Jadi ya sekarang semua bisa menerima. Tidak, karena lingkungan masyarakat itu masih cenderung moralis dan patriarki. Jadi mereka melihat seninya kita, tato, piercing dan lain-lain itu sebagai bahan yang jelek dan tidak sesuai dengan lingkungan kita gitu loh. Dianggapnya itu sebuah penyimpangan. Dan itu juga terjadi ketika perempuan yang menggunakan tato, mengikuti punk. Itu mereka melihatnya perempuan yang melenceng juga, merupakan sebuah penyimpangan juga. Jadi terlalu banyak yang menghujat perempuan ketika dia mengikuti punk atau berdandan tato, pakai piercing dan pakai atribut lain. Enggak ada. Toh masyarakat juga tahu kalau saya itu seorang foto model, apa yang harus dipermasalahkan. Awalnya ada, tapi lama-kelamaan kan juga masyarakat tahu kalau saya juga tidak menjual diri cuma sebagai foto model. Immanuel Febri 24 Malang. Pernah nggak mengalami pelecehan secara fisik maupun verbal? Sering banget di jalan atau bahkan teman sendiri. Tergantung kitanya aja bagaimana menyikapinya. Lek adewe melu gitu ya mesti kok katut ndek tidak baiknya, tapi lek enggak kita diem aja. Pokoknya jangan sampai kesentuh. Lek kesentuh wis beda lagi urusannya. Dari Mas Immanuel Febri 24 Malang. Pernah nggak mengalami pelecehan secara fisik maupun verbal? Kalau pelecehan fisik tidak, kalau pelecehan verbal ya sering kayak catcall, terus minta kenalan seperti itu. Pernah lewat chat, tapi saya juga nggak menanggapi dia. Buat apa ditanggapi, kan tidak penting. Kalau secara fisik pernah dipegang-pegang sama orang atau enggak, maksudnya pelecehan secara fisik? Tidak. Bener? Benar. Ngeternya ya? NSPC. Oh, benar. Dika, benar. Siap. TV Tanaka 22 Blitar. Kan ini sebuah hal yang tidak dipandang positif bagi semua orang. Pernah nggak sih dideketin orang atau chat sampai dinegoin? Pernah, sering. Sama teman sendiri pernah, sama orang lain pernah, sama saudara sendiri pernah, sama orang di jalan pernah, nggak kenapa-napa, duduk-duduk di stopan juga pernah, sering. Di medsos apa lagi? Dari Mbak Vivi Tanaka 22 Blitar. Kan ini sebuah hal yang tidak dipandang positif bagi semua orang. Pernah nggak sih dideketin orang atau sampai dichat, dinegoin? Kalau cuma chat pernah, paling ngajak kenalan gitu-gitu. Kalau yang sampai negoin nggak ada. Pernah lewat chat, tapi saya juga nggak menanggapi dia. Buat apa ditanggapi, kan tidak penting. Tidak. Bener? Benar. Ngeternya ya? Haikal 32 Blitar. Kirani, suruh milih cowok yang memulai dari nol atau om-om yang udah tajir. Cowok yang mulai dari nol. Ya itu lebih baik sih, mulai dari nol daripada sama om-om suami orang. Ya nggak suami orang tapi om-om. Kok elek men loh maksudnya. Sekiranya nih disuruh milih cowok yang memulai dari nol atau om-om tajir, maksudnya om-om tajir yang sudah Mulai dari nol ya mas, karena biar tahu rasanya berjuang bareng. Saya lebih memilih cowok yang memulai dari nol karena setiap
apapun itu mulainya itu dari nol. Kita bisa banyak pengalaman memulai dari nol daripada menjadi orang kaya nanti ujung-ujungnya juga miskin juga. Kesia 24 Sidoarjo. Aku tuh sering nggak pede dengan aku sendiri. Gimana cara kalian untuk bisa menjadi diri kalian sekarang dan bisa sepede itu? Mulai berhenti mendengarkan orang lain. Ya, kalian harus pede dengan diri kalian sendiri, karena dalam diri kalian sendiri itu ada kekuatan, ada roh dari kalian. Jadi kalian harus memunculkan itu. Dan kalian juga harus ambil kendali dalam diri kalian sendiri. Jangan mau untuk dikendalikan orang lain dengan mengikuti kata-kata mereka, saran mereka, dan itu hanya mau menjadi apa yang dia mau, bukan apa yang kita mau. Pede aja sih. Kenapa harus nggak pede? Toh kita juga sempurna, buat apa tidak pede? Toh itu penampilan kita anggap bodo amat aja orang. Orang bebas mau nilai kita seperti apa, tapi belum tentu orang itu lebih baik daripada kita. Benar kan? Ada lagi? Ikuti kata hati kalian sendiri, walaupun itu terlihat tidak baik di depan orang lain, tapi belum tentu itu terlihat tidak baik di depan Tuhan. Ikutin saran orang lain atau memilih jalan sendiri? Memilih jalan sendiri, karena kita hidup kan bukan untuk orang lain, untuk diri sendiri. Ngapain melu wong liya? Ngikutin saran orang lain atau memilih jalan sendiri? Jalan sendiri, karena kalau ikut jalan orang lain nanti jadi jalan liane. Ngikutin saran orang lain atau memilih jalan sendiri? Ngikutin saran orang lain selagi itu baik. Dengerin omongan orang atau isi going aja? Isi going aja. Toh yang jalanin kita. Dengerin omongan orang atau isi going aja? Easy going, karena kita harus menikmati hidup yang kita miliki. Dengerin omongan orang atau isi going aja? Bodo amat. Lebih nyaman yang mana? Sekarang atau dulu? Sekarang. Kalau dulu terlalu banyak aturan, terlalu banyak yang ini nggak boleh, itu nggak boleh. Sekarang udah bisa memilih jalan hidup sendiri. Lebih nyaman yang mana? Sekarang atau dulu? Sekarang, karena lebih bisa menjadi diri sendiri. Lebih nyaman yang mana? Sekarang atau yang dulu? Sekarang nyaman-nyaman aja sih. Kan setiap orang itu pasti berubah. Buat nyaman aja setiap hidup. Merasa cantik atau masih kurang? Cantik. Kenapa sih merasa cantik dengan diri yang sekarang? Karena menjalani hidup dengan caranya sendiri itu kan keren dan terlihat lebih cantik dibanding melu-melu wong. Jadi orang lain Pak, ya? Ya. Pengennya deg-degan ya di sini. Merasa cantik atau masih kurang? Cantik, karena setiap perempuan itu terlahir cantik dan kalian cantik menjadi diri kalian sendiri. Merasa cantik atau masih kurang? Cantik. Setiap wanita itu kan cantik. Aku cantik banget. Tentang kepercayaan diri, gini, lihat orang yang di bawah kalian, jangan melihat orang yang di atas kalian. Yang di bawah kalian, contohnya seperti saya, bertato iya, rambutnya semiran, perokok, peminum. Saya aja percaya diri ya, walaupun dilihat orang lain itu tidak baik, tapi kan kita nggak merugikan orang lain, kita kan merugikan diri kita sendiri, membuat happy diri kita sendiri. Ya emang adanya kita seperti ini, bahagianya kita seperti ini. Toh kalau orang seperti saya bisa, kenapa orang seperti kalian yang banyak hal positifnya nggak bisa gitu. Jadi jangan pernah melihat ke atas, lihat aja yang di bawah. Banyak loh yang di bawah yang lebih parah, yang lebih nggak bisa dari kalian. Kalau kalian punya skill, kalau kalian punya apa, ya dikembangkan. Jangan hanya diam, terus sama omongan orang, wes down gitu, jangan gitu. Lihat aja yang di bawah itu masih banyak. Dan dimotivasi diri sendiri aja bahwa saya
sempurna. Saya sempurna, kamu tidak. Kamu tidak. Saya di atas. Teruntuk orang-orang yang memandang pang itu jelek, pang itu kriminal, pang itu sampah dan lain sebagainya. Sebaiknya kalian berkaca pada diri kalian sendiri sebelum menghujat orang lain. Dan saya memiliki pesan, ajining diri ana ing lati, ajining rogo saka lakone. Jangan dilihat dari busananya. Karena sekarang itu nggak menjamin orang itu baik dilihat dari pakaiannya. Bisa dilihat koruptor-koruptor di sana itu kan pakaiannya rapi-rapi, sedangkan kita yang pang pakaiannya kayak gembel seperti itu, tapi kita serajin berbagi kok. Buat kalian para cewek yang di luar sana, kalian semua itu cantik sebenarnya, maupun kulit kalian itu putih, hitam, kuning atau coklat, atau bahkan apa itu, rambut kalian bergelombang, keriting apa lurus, semua itu tetap cantik. Namanya juga cewek. Kalau ganteng itu namanya cowok.